Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah, di hadapan kita bersama ini ada dua buah lukisan Sobat. Tapi lukisan ini tidak seperti pada umumnya. Jadi media yang digunakan untuk melukis ini adalah sebuah hardboard, jadi papan hardboard. Dan untuk di tekniknya ini adalah teknik cutting Sobat. Itulah kenapa tekniknya disebutnya cutting hardboard. Jadi dia mensilet-silet mengiris kecil-kecil bagian dari hardboard untuk dibuat bentuk seperti ini. Dan beberapa dari pelanggan saya itu banyak sekali yang mengambil yang seperti ini Sobat. Jadi lukisan Semar yang ini, nah ini banyak sekali peminatnya ini kemarin itu. Nah terus saya juga memesan kepada teman saya untuk dibuatkan Semar dalam bentuk yang lainnya biar tidak monoton yang ini saja gitu. Nah mungkin di antara sobat ini juga ada yang kepingin gitu mengoleksi lukisan cutting hardboard seperti ini, karena gini, untuk membuat cutting hardboard seperti ini tuh dibutuhkan sebuah ketelitian dan juga ketelatenan Sobat, karena kita harus menggunting atau apa ya, mensilet-silet hardboardnya itu satu persatu seperti ini. Nah, jadi kayak gini nih. Nah itulah kenapa dibutuhkan sebuah keahlian khusus, ketelitian, dan juga harus telaten. Oke Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang baru saja saya dapatkan kemarin. Nah pusaka ini kalau Anda pernah tahu ataupun juga pernah memiliki gitu, atau juga ada yang pernah dengar, namanya adalah keris Suratman Ketip dan Suratman Letrek. Nah untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari salah satu koleksi saya. Ini adalah Suratman Letrek. Nah seperti apa sih wujudnya, kita akan lihat bersama-sama. Nah, Sobat BMC, pernahkah Anda mendengar keris Suratman Ketip dan juga keris Suratman Letrek? Nah, di sini nanti saya kemarin itu mendapatkan keris Suratman Letrek. Biasanya Sobat yang paling banyak beredar itu adalah Suratman Ketip. Nah, Suratman Ketip itu nanti ada perbedaannya sebenarnya. Hanya saja kalau untuk di saat ini, di video ini nanti yang tak tunjukkan kepada Anda adalah keris Suratman Letrek Sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bareng-bareng lah. Nah, sebelum saya tunjukkan kepada Anda, saya ingin menunjukkan dulu salah satu dari koleksi antikan saya. Mungkin di antara sobat ini ada yang suka dengan koleksi-koleksi antikan selain dari keris. Nah ini adalah Vajra Ganesha ini Sobat. Ini adalah Vajra Ganesha. Ini dia besar dan juga berat ini. Dan ini bagus loh ini. Dijadikan sebagai sebuah apa ya, dekorasi gitu. Semacam kayak pajangan gitu di lemari ruang tamu atau apa gitu. Ini bagus loh ini. Dan juga ini ngerawit. Nah ini adalah salah satu dari koleksi antikan di Galeri Bumi Mojopahit. Oke Sobat, kita akan lanjut untuk mereview dari salah satu koleksi yang baru saja tak dapatkan kemarin. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari daerah Pekalongan sana. Entah Batang atau entah Pekalongan gitu loh. Nah ini, karena keris Suratman Letrek ataupun juga Suratman Ketip itu memang apa ya, bisa dikatakan keris dari daerah sana gitu loh. Nah ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya nih. Siapa tahu nih di antara sobat sebenarnya itu punya tetapi tidak tahu namanya gitu loh. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Biasanya sobat kalau untuk di keris Suratman Ketip ataupun juga keris Suratman Letrek itu dia tidak diwarangi. Nah, dia memang tidak diwarangi. Dan di dalam saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya keris Suratman itu dulu banyak dimiliki oleh para juragan batik Pekalongan. Nah ini adalah keris Suratman Letrek. Ini dia bentuknya seperti kayak uang, nah, uang koin itu, tapi dia bertumpuk. Nah kalau untuk yang di Suratman Ketip itu dia bentuknya bulat, tapi dia berjajar-jajar. Jadi tidak bertumpuk seperti ini. Nah kalau yang bertumpuk namanya Letrek, kalau yang berjajar-jajar itu namanya Ketip, Suratman Ketip, seperti itu. Kalau di dalam dunia tosan aji teman-teman nyebutnya kayak gitu Sobat. Nah ini seperti ini nih. Ini kemarin saya bertanya kepada teman saya, Mas, untuk di bulatannya itu kok kayaknya ada apa ya, ada etsanya, jadi ada semacam kayak sesuatu gitu. Nah tak kiranya itu dia janin bayi gitu. Ternyata kata teman saya, bukan Mas, itu semacam kayak mahkota gitu. Nah untuk di gambarnya ini loh Sobat, jadi berada di dalamnya bundaran ini. Nah, dia ini semacam kayak mahkota ternyata.
Nah, ini saya mendapatkan memang seperti ini. Jadi ini memang tidak perlu diwarangi. Dan sebenarnya sobat, saya mendapatkan pusaka yang seperti ini, entah itu suratman ketip ataupun juga suratman letrek, itu banyak sekali yang mencari. Saya nggak tahu kenapa. Bahkan gini, bahkan itu kalau nggak salah untuk di koleksi saya, kalau sudah punya suratman kayak gini, entah itu ketip ataupun juga letrek, itu sudah gampang sekali termaharnya. Mungkin karena keunikan gitu loh. Jadi bahkan gini, saya pernah tukang warangka saya, setelah saya ini menserviskan gitu ke tempatnya beliau, terus dibeli sama dibeli sama tukang saya, katanya, mas saya memang mencari kayak gini mas, ini kira-kira berapa gitu. Akhirnya terus ya sudah, nggak apa-apa, dibeli oleh tukang saya. Nah, tapi kebanyakan sahabat yang saya miliki, biasanya yang saya dapatkan itu kebanyakan adalah suratman ketip. Jadi dia bulatannya itu dia berjajar-jajar. Nah, tetapi kalau untuk yang letter yang kayak gini, nah ini agak sulit memang. Jadi saya mungkin baru kali ini atau dua kali lah. Pokoknya kalau yang letter kayak gini dia bertumpuk, ini agak sulit ini memang. Nah, ini pun juga kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pusakanya pun juga masih tergolong utuh loh ini. Nah, jadi seperti ini nanti tinggal meminyaki gitu saja. Ini kapan hari belum tak minyaki. Jadi saya mendapatkan sudah apa adanya seperti ini dan hari ini saya review sobat. Oke, saya akan sedikit bacakan tentang pengetahuan keris suratman letrek sobat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau teman-teman punya, nah ini namanya adalah keris suratman letrek. Jadi keris suratman ini memiliki gambaran relief. Nah, gambaran relief timbul bulatan uang kuno di sepanjang bilahnya. Keris suratman yang bertumpuk, nah bertumpuk seperti ini dinamakan suratman letrek. Dan kalau yang berjajar itu adalah suratman ketip. Pamor bisa diartikan sebagai lambang kekeramatan sebuah pusaka yang memberikan sugesti pada pemiliknya. Pamor ketip atau uang logam ini dipercaya tuahnya mendatangkan kekayaan pada pemiliknya karena uang melambangkan kemakmuran dan juga kesuksesan. Keris suratman biasanya disimpan sebagai keris tayuan. Nah, keris tayuan itu adalah keris yang diambil dari sisi esoteri atau sisi tuahnya sobat. Keris suratman biasanya disimpan sebagai keris tayuan yang mementingkan tuahnya dan biasanya disinengkerkan. Disinengkerkan itu tidak dikeluarkan sembarangan. Itu seperti itu. Kalau zaman dulu keris itu disinengkerkan sobat. Tapi kalau untuk saat ini, kalau disinengkerkan jadinya itu generasi saat ini jadi tidak tahu gitu loh. Jadi tidak tahu, terus juga nanti dapat ceritanya itu terus cerita yang keliru. Itulah kenapa kalau untuk saat ini keris yang disinengkerkan, kalau untuk saya hanya khusus keris-keris piandel yang kita langsung pesan kepada seorang empu. Mungkin seperti itu kalau untuk saat ini sobat. Kita lanjutkan lagi. Dan keris suratman ini diyakini sebagai pusaka kerejekian, kemakmuran, dan cocok untuk pedagang dan juga pengusaha. Keris sejatinya adalah media doa dan harapan dari pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apapun itu bentuknya keris ataupun juga tombak ataupun lah pusaka-pusaka yang lainnya, itu sebenarnya adalah sebuah media sobat, media doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kita memiliki keris, dengan kita memiliki pusaka, kita itu senantiasa ingat dengan apa yang menjadi doa kita dan menjadi harapan kita, itu akan selalu ingat. Memegang pusaka sama halnya kita memegang doa dan harapan. Nah, seperti itu. Nah, coba kita amati sekali lagi sobat. Nah, ini adalah pusakanya, ini masih sangat bisa dikatakan lumayan utuh. Dan ini pun juga masih agak tebal. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin di antara sobat ini ada yang suka dengan keris suratman letrek seperti ini, dengan tampilan bilah ada bulat-bulatannya. Bulatan-bulatannya ini adalah uang kuno gitu, uang kuno, dan dia di bagian dalamnya ini ada gambarnya lagi sebuah mahkota, mungkin sebagai raja kerejekian, mungkin seperti itu ya untuk dimaksudnya itu ya. Nah, ini bagus loh ini pusakanya. Dan saya berkali-kali itu memang mendapatkan pusaka-pusaka kayak gini, entah itu yang ketip ataupun juga letrek, dari satu orang sobat. Ya dari teman saya itu Batang atau Pekalongan gitu loh rumahnya dia itu. Karena memang untuk di pusakanya itu yang terkenal adalah dari daerah sana. Kalau Anda ingin tahu secara lebih detail, bisa buka di website atau apa gitu, cari keris suratman letrek atau ketip,
pasti itu adalah keris ciri khas dari daerah Pekalongan. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Dan jika di antara sobat ini ada yang berminat dengan keris Suratman Letrek koleksi Galeri Bumi Mojopahit ini, silakan Anda langsung menghubungi saya di nomor WA saya sobat. Dan pusaka ini sudah nyandang, jadi sudah nyandang bagus. Nah seperti ini, pendoknya pun juga pendok bunton. Nah seperti ini. Nah demikian tadi sobat, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani, orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.